Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setetes embun, apa kabar hari ini? Semoga selalu dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kelahiran dan silsilah nasab Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani lahir pada pertengahan Ramadan tahun 471 Hijriah di Desa Nif, Jilan, satu kota terpencil di balik kawasan Tabaristan. Daerah ini sekarang masuk di dalam wilayah Iran Selatan. Dalam bahasa Persia kota ini lebih dikenal dengan nama Kilan. Sebagian ulama menyebutnya Jaili, seperti dalam kitab Al-Aqlam karya Syekh Az-Zarkali. Sampai saat ini kota Jilan masih tercantum di peta, terdiri dari beberapa desa dan perkampungan yang berjajar di sela-sela pegunungan Brous yang membentang di pantai selatan Laut Ghazwain. Dalam kitab Al-Maroshid, Syekh Al-Baghdadi menerangkan, Jilan adalah nama suatu daerah yang luas, terletak di balik Tabaristan. Daerah ini terdiri dari kampung-kampung dan padang rumput di antara laut dan pegunungan Tabaristan. Data tahun kelahiran Syekh Abdul Qodir didapatkan dari ucapannya sendiri tatkala ditanya mengenai tahun kelahirannya. Ketika itu beliau menjawab, "Aku tidak tahu secara pasti, akan tetapi aku masuk kota Baghdad di tahun kematian At-Tamimi dan usiaku waktu itu 18 tahun. At-Tamimi yang beliau maksud adalah Syekh Abu Muhammad Rizqullah bin Abdul Wahab bin Abdul Aziz bin Al-Harts bin Asad, yang meninggal dunia pada tahun 488 Hijriah. Riwayat lain menyebutkan bahwa Syekh Abdul Qodir lahir pada tahun 471 Hijriah, tepatnya di masa kekuasaan Khalifah Al-Mustadir Billah Abul Abbas Ahmad bin Abdullah Al-Abbasi. Dalam kitab Tafrihul Hatir fi Manaqibi Syekh Abdul Qodir disebutkan bahwa ada 5 fenomena yang mengiringi kelahiran Syekh Abdul Qodir. Pertama, ayahnya bermimpi bertemu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda kepadanya, "Wahai anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi kamu seorang anak lelaki yang aku cintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan memiliki pangkat di antara para wali dan kutub seperti pangkatku di antara para nabi dan rasul." Kedua, para nabi dan rasul juga memberi kabar baik kepada ayah Syekh Abdul Qodir bahwa ia dikaruniai anak yang kelak menjadi panutan para wali selain para imam yang terjaga. Ketaatan para wali terhadap Syekh Abdul Qodir menjadi sebab naiknya derajat mereka. Ketiga, di malam itu semua bayi yang lahir di kota Jilan berjenis kelamin laki-laki dan kelak menjadi orang-orang yang soleh. Keempat, Syekh Abdul Qodir yang lahir di awal Ramadan tidak mau menyusu kepada ibundanya di siang hari sampai terbenamnya matahari. Kelima, di pundaknya terlihat bekas telapak kaki baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa sewaktu di atas langit di malam Isra Mi'raj baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu pemuda yang merupakan perwujudan ruh Syekh Abdul Qodir. Rasulullah meletakkan kedua kaki beliau di pundak pemuda itu. Semasa bayi, Syekh Abdul Qodir tidak mau menyusui di siang hari Ramadan sebagai salah satu pertanda kebesarannya di masa mendatang. Para ulama meriwayatkan bahwa ibunda Syekh Abdul Qodir pernah berkata, "Aku melahirkan anakku Abdul Qodir yang tak pernah menyusu pada siang di bulan Ramadan. Suatu kali, lantaran langit berawan, orang-orang tidak bisa menyaksikan hilal guna menentukan masuknya awal Ramadan. Mereka mendatangiku dan bertanya mengenai Abdul Qodir. Aku katakan kepada mereka bahwa Syekh Abdul Qodir siang itu tidak menyusu. Kemudian terbukti bahwa siang itu adalah Ramadan. Semenjak saat itu tersiar kabar bahwa di Jilan telah lahir seorang syarif yang tidak menyusu di siang Ramadan. Sang ibunda mengandung Syekh Abdul Qodir pada saat berusia 60 tahun. Dikatakan bahwa hanya wanita-wanita dari kalangan Quraisy yang bisa mengandung di usia 60 tahun. Ibunda Syekh Abdul Qodir adalah seorang syarifah atau wanita keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Fatimah binti Abdullah Asy-Syaumai, bin Abu Jamaluddin Muhammad, bin Mahmud, bin Abul Adho Abdullah, bin Kamaluddin Isa, bin Imam Muhammad Al-Jawad, bin Imam Ali Ridho, bin Imam Musa Al-Qasim, bin Imam Ja'far Shodiq, bin Imam Muhammad Al-Bakir, bin Imam Ali Zainal Abidin, bin Al-Husain, bin Ali bin Abi Thalib. Kakek Syekh Abdul Qodir dari garis ibundanya, yakni Syekh Abdullah Asy-Syaumai, merupakan ulama besar di kota Jilan. Beliau dikenal sebagai seorang wali yang memiliki karomah yang luar biasa.
Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Qaswaini berkata, Syekh Abdullah Asy-Syaumai adalah ulama yang doanya senantiasa terkabul. Bila beliau marah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan segala ucapannya dengan cepat. Bila beliau menginginkan sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkannya. Meski berusia sangat tua dan kondisi fisiknya lemah, Syekh Abdullah Asy-Syaumai selalu memperbanyak sholat sunnah dan zikir. Ia selalu terlihat khusyuk, sabar dalam menjaga diri dan pandai mengatur waktunya. Beliau seringkali memberitahukan peristiwa yang belum terjadi, dan belakangan benar-benar terjadi sesuai perkataannya. Nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nasab Syekh Abdul Qadir dari silsilah ayahandanya adalah Abu Muhammad Muhyiddin Syekh Abdul Qadir bin Abu Soleh Musa Janki Dausat bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah Abil Makarim bin Musa Al-Jawan bin Abdullah Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Mutsana bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Tholib. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa nasabnya adalah Abu Muhammad Muhyiddin Syekh Abdul Qadir bin Abu Soleh Abdullah bin Yahya Az-Zahid. Dalam kitab At-Tabaqat, Syekh Ibnu Rajab mencatat, beliau adalah Syekh Abdul Qadir bin Abu Soleh bin Abdullah. Di sini Ibnu Rajab menambahkan kata bin antara Abu Saleh dan Abdullah. Sementara itu dalam kitab Al-Aqlam, Syekh Az-Zarqali menyebut nasabnya, beliau adalah Abdul Qadir bin Abdullah. Adapun Syekh Ibnu Al-Wardi menulis dalam kitabnya, Tatimah Al-Muhtasyar fi Ahbari Bashar, bahwa nasabnya adalah Abdul Qadir bin Abu Soleh Musa Janki Dausat. Syekh Al-Halabi menjelaskan bahwa Janki Dausat adalah kosakata non-Arab yang berarti lelaki yang suka berperang. Penjelasan ini termaktub dalam karyanya, Qolaidus Zahab. Bibi Syekh Abdul Qadir yang bernama Aisyah binti Abdillah adalah seorang wali wanita yang masyhur di Jilan. Beliau memiliki kekeramatan-kekeramatan yang luar biasa sehingga penduduk Jilan kerap memohon doanya manakala mengharapkan turunnya hujan. Leluhur Syekh Abdul Qadir yang bernama Abdullah Al-Mahdi, adalah seorang imam yang terpandang di masanya. Beliau lahir dan besar di kota Madinah dalam lingkungan Ahlul Bait yang mulia. Beliau juga digelari Al-Majili dari kata ijlal yang berarti agung. Julukan Al-Mahdi sendiri artinya orang yang memiliki nasab syarif yang murni. Banyak ulama yang mengambil ilmu darinya dan namanya terus tersohor kala itu. Ketika pengaruhnya kian menguat di tengah penduduk, beliau bersama keluarganya ditangkap oleh penguasa yang dengki terhadapnya lalu dibawa di Baghdad. Peristiwa itu terjadi pada tahun 144 Hijriah. Selama di Baghdad Imam Abdullah Al-Mahdi bersama keluarganya dipenjara dan disiksa hingga sebagian dari mereka meninggal dunia. Imam Abdullah Al-Mahdi sendiri akhirnya meninggal dunia di dalam penjara, lalu dimakamkan di kawasan Baghdad Selatan. Makamnya selalu disiarahi kaum muslimin, dan di dekatnya dibangun masjid yang diberi nama Musar Sayyid Abdullah. Makamnya terletak sekitar 10 km arah barat dari desa Yusufiyah, Baghdad. Sementara itu, anak cucu Imam Abdullah Al-Mahdi tinggal di kota Baghdad, sampai redanya fitnah terhadap keluarga besar Alawiyin atau keturunan Ali bin Abi Tholib di masa pemerintahan Khalifah Ma'mun. Kemudian sebagian dari keturunan Imam Abdullah Al-Mahdi hijrah ke Hijaz dan Yaman. Di Yaman mereka dipercaya memegang pemerintahan sehingga lahirlah dinasti Sulaimaniyah, dinisbatkan kepada Sulaiman bin Abdullah Al-Mahdi. Begitu pula di Maghribi, Maroko. Di sana mereka diangkat sebagai pemimpin hingga lahirlah dinasti Adarisah, dinisbatkan kepada Idris bin Abdullah Al-Mahdi. Sebagian cucu Abdullah Al-Mahdi pindah ke Persia dan menetap di Jilan. Keluarga ini belakangan dikenal sebagai Bani Jawaniyah, dinisbatkan kepada Musa Al-Jawan bin Abdullah Al-Mahdi. Di tengah keluarga mulia dan penuh cahaya ilmu ini Syekh Abdul Qadir lahir dan tumbuh. Adapun silsilah Hirqah Sufi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masyhur adalah dari Al-Qadi Abu Said Al-Mubarak bin Ali Al-Mahzumi, dari Syekh Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Qawroshi, dari Syekh Abul Faraj At-Tarsusi, dari Syekh Abul Fadol Abdul Wahid At-Tamimi, dari Syekh Abu Bakar As-Shibli, dari Imam Abul Qasim Al-Junaid, dari pamannya Imam Sari As-Sakothi, dari Syekh Makruf Al-Qurhi, dari Imam Dawud At-Tai, dari Imam Hubaib Al-Ajmi, dari Imam Hasan Al-Bashri, dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Tholib, dan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Selain silsilah ini, Syekh Abdul Qadir memperoleh hirqah dari guru-gurunya yang lain seperti Syekh Abu Yakub Yusuf bin Ayub.